Oke, big news today. Binance US, SEC setuju untuk menyelesaikan kesepakatan untuk menghindari pembekuan aset penuh Binance US ini. Ladies and gentlemen, selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Kembali kami hadir hari ini memberikan informasi penting yang urgent di ruang kripto, apa yang terjadi di industri kripto. Di kesempatan kali ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan ya, yang kami bahas. Kemudian juga kami akan sampaikan tentang hasil CPI ya di Amerika Serikat ya, Consumer Price Index atau indeks harga konsumen teman-teman semua ya, bahasa Indonesia seperti itu. Dan kemudian berita menarik lainnya ya tentang potensi ya bahwa si The Fed pertemuan FOMC berikutnya akan menahan suku bunga acuan atau bisa mungkin menurunkan sedikit suku bunga acuan mereka. Dan saya akan bahas juga tentang si SEC mengatakan kepada Coinbase kemungkinan ya, karena di beberapa minggu yang lalu sempat juga kami membuatkan videonya tentang si Coinbase ya melakukan tuntutan terhadap SEC untuk bagaimana secepatnya mengeluarkan aturan yang jelas tentang kripto. Nah, si SEC ini memberi pendapat, menyampaikan, memberitahu bahwa kemungkinan memakan waktu kurang lebih 120 hari untuk menyelesaikan ini semua. Terlepas daripada itu semua, baik, kita akan mulai berita hari ini. Berita apa saja seperti apa yang saya tunjukkan di video pertama tadi ya. Tentunya pastikan tinggalkan jejak Anda dulu dengan smash tombol like setiap video kami, subscribe, bunyikan loncengnya. Saya akan mulai seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi ya, kita berfokus ke Binance US. SEC setuju untuk menyelesaikan kesepakatan untuk menghindari pembekuan aset penuh. Tampaknya ada negosiasi teman-teman antara SEC dan Binance US agar bagaimana dana pelanggan tidak dibekukan ya di Amerika Serikat. Ini Binance US ya, bukan Binance Global teman-teman ya. Ini ada sepertinya memang lagi sementara negosiasi agar bagaimana ya ini dapat diselesaikan, agar bagaimana dana nasabah itu tidak dibekukan di Binance US. Saya pikir ini berita menarik, salah satu fundamental yang bisa membuat aset kripto kembali bullish teman-teman. Binance US dan Komisi Sekuritas Pertukaran setuju untuk bekerja pada kesepakatan untuk menghindari pembekuan aset sepenuhnya. Next, Binance US, entitas pertukaran kripto Binance yang berbasis di Amerika Serikat, dan Komisi Sekuritas dan Bursa atau SEC setuju untuk bekerja pada kesepakatan untuk menghindari pembekuan aset sepenuhnya. Kurang lebih seperti itu ya, saya singkat-singkat saja berita ini. Intinya bahwa antara Binance US dengan SEC saat ini lagi dalam proses negosiasi agar bagaimana, karena berita sebelumnya teman-teman ya, karena SEC itu melakukan mosi ya di pengadilan distrik Amerika Serikat agar bagaimana dana pelanggan ini dibekukan, agar bagaimana dana yang ada di Binance US itu untuk sementara dibekukan, dan mosi tersebut disepakati. Tetapi saat ini kembali terjadi negosiasi antara Binance US dan juga SEC agar bagaimana dana nasabah yang ada di Binance US tidak jadi dibekukan sepenuhnya. Seperti itu yang informasi kami dapat teman-teman. Next di sini ya, juga Cointelegraph menginformasikan bahwa SEC dan Binance US telah setuju untuk bekerja menuju kesepakatan yang memungkinkan pertukaran kripto untuk menghindari penutupan penuh sekaligus melindungi dana pelanggan. Next, berlanjut ke berita datang dari SEC dan Coinbase. SEC menginginkan 4 bulan untuk berpotensi menanggapi permintaan Coinbase untuk pembuatan peraturan. Jadi di beberapa minggu yang lalu Coinbase menuntut SEC agar bagaimana si SEC ini ya, ibaratkan OJK-nya, OJK-nya Amerika Serikat, kalau di Indonesia teman-teman semua bahasanya OJK ya, kalau di Amerika Serikat itu adalah SEC. Jadi Coinbase melakukan tuntutan agar bagaimana SEC melakukan secepatnya mengeluarkan aturan yang jelas teman-teman tentang kripto. Bagaimana aturan yang jelas tentang kripto, agar bagaimana ya exchange kripto di Amerika Serikat tidak kabur teman-teman semua. Memang harapan orang-orang yang pro dengan kripto di Amerika Serikat, SEC ini secepatnya, dan harapan beberapa juga anggota Kongres dan bahkan beberapa anggota Kongres mengusulkan beberapa rencana undang-undang agar bagaimana si ketua SEC ini Gary Gensler dipecat akibat daripada tindakan yang melakukan tindakan penuduhan terhadap Coinbase, terhadap Binance US, terhadap CZ Binance teman-teman semua. Akibat daripada ini memungkinkan Amerika Serikat akan tertinggal di industri ini. Makanya kenapa beberapa anggota Kongres itu ya menyampaikan keluhan mereka agar bagaimana mereka berencana ya, kemudian mereka berencana untuk merencanakan undang-undang untuk memecat si ketua SEC ini. Tentu tidak mudah teman-teman untuk memecat SEC. Ini tergantung lagi presidennya Joe Biden ya, karena yang mengangkat SEC itu ya, ketua SEC adalah presiden teman-teman yang memilihnya ya.
Tentunya seperti itu, yaitu Joe Biden. Next, SEC telah menyatakan posisinya pada petisi pembuatan peraturan Coinbase. Badan itu mengatakan mengantisipasi perlu 4 bulan untuk berpotensi menanggapi hal tersebut. Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat SEC mengatakan pihaknya mengantisipasi akan memakan waktu 120 hari untuk berpotensi menanggapi permintaan Coinbase untuk pembuatan peraturan tentang perdagangan aset digital. Nah, semoga ya harapan saya dan harapan kita semua ya secepatnya memang SEC ini menginginkan ketua SEC segera diganti, tetapi itu tidak mudah teman-teman. Dan semogalah ya peraturan di Amerika Serikat tentang industri kripto ya agar bagaimana secepatnya itu lebih jelas lagi. Kripto itu bagaimana ya, syarat kripto yang boleh diperdagangkan bagaimana, yang tidak boleh diperdagangkan bagaimana mungkin ya. Tidak tahu bagaimana nanti peraturannya, kita tunggu saja. Semoga SEC ya otoritas berwenang di Amerika Serikat segera melakukan membuat rencana undang-undang tersebut agar bagaimana industri kripto di Amerika Serikat lebih jelas lagi teman-teman semua. Seperti itu. Next, kita lanjut berita berikutnya, bahwa di beberapa hari yang lalu memang sudah mulai beredar lagi ya video si Gary Gensler ini di tahun 2018. Memang sempat si Gary Gensler menyampaikan dalam satu video tersebut. Nah, situ Gary Gensler menyampaikan bahwa beberapa aset kripto bukan sekuritas teman-teman. Di dalam video tersebut, ini sebelum menjabat sebagai ketua SEC. Jadi ceritanya si Gary Gensler ini sebelumnya mengajar teman-teman semua ya di salah satu universitas ya kalau saya tidak salah. Dan kemudian setelah di tahun 2021 setelah Joe Biden itu mengangkat ketua SEC yang sekarang Gary Gensler sebagai ketua SEC, yang sebelumnya pernah mengatakan di tahun 2018 dia mengatakan apa? Dia katakan bahwa Bitcoin, Ethereum, dan beberapa altcoin lainnya, Bitcoin Cash, dalam video tersebut ya saya sudah tonton juga videonya, kemudian juga Litecoin, dia katakan not sekuritas, bukan sekuritas teman-teman. Dia mengatakan itu bukan sekuritas. Seperti itu ya. Next, kemudian berita menarik lain yang kami dapat di atas Twitter, CPI Amerika Serikat di bulan Mei meningkat 4%, tingkat paling lambat sejak Maret 2021. Nah, ini peningkatan paling lambat di bulan Mei ini ya sejak 2 tahun terakhir. Pedagang sekarang memperkirakan Fed akan mempertahankan suku bunga stabil setelah 10 kali kenaikan berturut-turut ya. Kemungkinan di beberapa jam ke depan ya FOMC akan segera dilakukan oleh ketua The Fed, akan menyampaikan apakah memang suku bunga akan dipertahankan atau dinaikkan dan bahkan atau diturunkan. Kita tunggu saja di beberapa jam ke depan teman-teman semua. Peluang menunjukkan peluang 90%. Dari harga yang tersisa di kisaran target saat ini dari 5% hingga 5,25% pertemuan besok. Kita tunggu saja pertemuan di beberapa jam ke depan ini. Next, kemudian ya CPI Mei memberitahu Fed bahwa itu dapat menghentikan kenaikan. Nah, itu dapat menghentikan kenaikan suku bunga karena rendahnya Consumer Price Index di bulan Mei ini terendah sejak 2 tahun terakhir teman-teman, seperti apa yang kita lihat tadi. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya informasi kali ini karena mungkin waktu sudah agak sedikit lama. Cukup sekian teman-teman semua, kita melihat dulu ya saat ini update terbaru global market cap. Memang tidak ada pergerakan signifikan setelah pengumuman CPI di beberapa jam yang lalu. Nah, di sini global market cap dalam keadaan normal saja, 0,52%, sedikit turun di atas 1,06 triliun US dollar. Kemudian Bitcoin masih stagnan di 25 ribuan, saat ini mendekati 26 ribu ya, 25.900-an. 24 jam terakhir sedikit turun 0,8%, Ethereum 1.745 US turun 0,37%, dan beberapa altcoin lain. Nah, BNB lumayan naik tinggi ya, kenaikannya 4,82% di kisaran 247 US, dan beberapa altcoin lain ada yang turun dan juga ada yang mengalami kenaikan. Seperti itu teman-teman semua. Saya pikir cukup sekian berita menarik hari ini. Pastikan diri Anda terlibat dalam tim Crypto Daily Indonesia. Subscribe YouTube channel Crypto Daily Indonesia, dan alhamdulillah Twitter kami juga sudah mendapat centang biru setelah di-review oleh Twitter teman-teman semua. Saya pikir seperti itu teman-teman. Cukup sekian, sampai jumpa video besar berikutnya. See you, bye-bye. Peace.